Kabar terbaru di bulan Oktober ini, PT Waskita Karya Persero mendapat dukungan dari pemerintah untuk membantu percepatan penyelesaian sejumlah proyek tol mereka yang menjadi proyek strategis nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada 17 Januari 2022 pada tahun ini, pemerintah memberikan dukungan modal kepada 7 BUMN dengan nilai sebesar Rp38,5 triliun. 7 BUMN tersebut diantaranya PT PLN sebesar Rp5 triliun, Perum Perumnas sebesar Rp1,568 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp23,850 triliun, PT Adikarya sebesar Rp1,976 triliun, PT SMF sebesar Rp2 triliun, PT PII sebesar Rp1,085 triliun, kemudian PT Waskita Karya yang mendapat suntikan modal sebesar Rp3 triliun. Adapun dukungan pemerintah ini adalah berupa penambahan modal melalui penyertaan modal negara atau PMN. Jumlah PMN yang diterima oleh Waskita adalah sebesar Rp3 triliun, dan dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022. Pemberian modal tambahan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang penambahan PMN ke dalam modal saham perusahaan perseroan, yakni PT Waskita Karya Tbk yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 4 Oktober 2022 lalu. Dalam aturan ini, setelah menerima PMN, perseroan diharuskan untuk melakukan struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usahanya dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru atau right issue. Hal ini adalah untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perseroan. Nilai PMN yang diberikan adalah sebesar Rp3 triliun. Adapun nilai ini telah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang telah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebelum PMN kali ini, Waskita Karya sendiri pada awal tahun oleh pemerintah telah diberikan PMN sebesar Rp3 triliun juga. Jadi PMN yang masuk kepada mereka di tahun ini adalah sebesar Rp6 triliun. Sementara itu, SVP Corporate Sekretari Waskita yakni Novianto Ari Nugroho menjelaskan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari PMN tersebut akan digunakan untuk penyelesaian proyek 2 ruas tol existing milik Waskita Karya. Sedangkan dana dari publik yang sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp980 miliar akan digunakan sebagai modal kerja dan belanja pada perseroan maupun anak usaha. Adapun kedua proyek tol yang dimaksud sebelumnya ialah tol Kapal Betung atau Kayu Agung Palembang Betung yang mendapat bagian sebesar Rp2 triliun dan tol Bocimi Ciawi Sukabumi yang mendapat bagian sebesar Rp1 triliun. Aksi korporasi ini ditargetkan akan dilaksanakan pada awal Desember 2022, menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berbicara soal Kapal Betung dan Bocimi, berikut sedikit informasi terkait progres konstruksi dari keduanya. Untuk tol Kapal Betung Kayu Agung Palembang Betung, PMN akan digunakan untuk penyelesaian tahap 2-nya yang diberitakan terakhir kali telah mencapai progres 72,02% dan ditargetkan selesai November 2023 mendatang. Tol ini sendiri membentang sepanjang 111,7 km dan dibagi ke dalam 2 tahap pengerjaan. Tahap satunya ialah ruas Kayu Agung Kramasan sepanjang 42,5 km yang sudah beroperasi. Sedangkan tahap 2-nya adalah ruas Kramasan Betung sepanjang 69,19 km. Kemudian untuk tol Bocimi Sukabumi, PMN akan digunakan untuk penyelesaian seksi 3 yang telah mencapai progres 46,21% dan ditargetkan selesai pada Mei 2025. Tol ini akan membentang sepanjang 54 km dan terbagi ke dalam 4 seksi. Seksi 1 ruas Ciawi sepanjang 15,35 km yang sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu. Kemudian seksi 2 ruas Cigombong Cibadak sepanjang 11,9 km yang masih berkonstruksi dan ditargetkan selesai pada Desember 2022. Selanjutnya seksi 3 ruas Cibadak Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km dan seksi 4 ruas Sukabumi Barat Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km yang masih berproses juga. Semoga dengan pemberian PMN ini, kedua tol tersebut dapat diselesaikan lebih cepat agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.